Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita terkait dengan kitab Al-Qira'atu wal Kitabah, di mana kitab ini menjelaskan atau menerangkan berkaitan dengan tata cara menulis maupun membaca dalam bahasa Arab bagi pemula. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di bab yang ke-10, di mana bab sebelumnya yaitu bab 9 kita sudah membahas berkaitan dengan huruf sin. Dan ini tidak beda jauh ya cara menulis maupun membacanya. Hanya beda titik aja. Oke, kita mulai. Harfu shin disebutkan di sini. Al-kalimatu al-jadidatu, kosakata yang baru. Di situ disebutkan rishun. Rishun itu adalah bulu. Rishun bulu. Kemudian ada lafaz tawilun. Tawilun itu adalah panjang. Kemudian awalan istami' waraddid. Simaklah atau dengarlah dan ulangilah. Yang pertama, syaribtu syaya, aku telah minum teh. Syaribtu asyaya, aku telah minum teh. Kemudian di sini disebutkan syaribtu, di mana pada lafaz syaribtu huruf shin terletak di awal kata. Maka ketika huruf shin terletak di awal kata, tulisannya adalah seperti ini. Dan dia berada di atas garis. Kemudian yang kedua, indi asyratu sonadiqah, aku punya 10 kotak atau box. Sini disebutkan asyratu dan huruf shin pada lafaz asyratu itu terletak di tengah kata. Dimana ketika huruf shin itu terletak di tengah kata, tulisannya adalah seperti itu. Huruf shin ketika terletak di tengah kata, maka tulisannya adalah seperti itu. Dan dia di atas garis ya. Ini terlalu jauh, di atas garis. Huruf shin terletak di atas garis ketika dia berada di tengah kata. Kemudian yang ketiga, rishud dajaji tawilun, bulu ayam itu tawilun panjang. Kemudian rishu pada lafaz rishu, shin pada lafaz rishu itu terletak di akhir kata. Maka ketika huruf shin terletak di akhir kata, tulisannya adalah seperti ini. Huruf shin terletak di akhir kata dan dia bersambung dengan huruf sebelumnya, maka tulisannya adalah seperti ini. Dan perutnya itu udah di bawah garis. Dan yang terakhir adalah fil hujrati firashun, di dalam ruangan itu atau dalam kamar itu terdapat firashun, kasur. Dimana pada lafaz firashun, shin itu terletak di akhir kata dan dia tidak bersambung dengan huruf sebelumnya maupun huruf setelahnya. Alias shin di sini berdiri sendiri. Maka ketika huruf shin berdiri sendiri, tidak bersambung dengan huruf apapun baik sebelum maupun sesudahnya, maka tulisannya adalah seperti ini. Dan perutnya itu berada di bawah garis. Nah, itu berkaitan dengan tata cara menulis huruf shin. Dan begitu pula tata cara membaca huruf shin ya. Karena tata cara membaca huruf shin nanti dijelaskan di bawah insyaallah lebih lanjutnya atau lebih rincinya. Oke, kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini merupakan surat Al-Falaq. Sini bagus untuk melatih huruf shin, di mana di sini banyak sekali huruf shin ya. Contohnya min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab dan seterusnya. Sini ada huruf shin dan juga ada huruf sin untuk membedakan mana huruf shin dan huruf sin. Kemudian disebutkan di sini latihan yang tsanian, yang kedua, uktub, tulislah. Kemudian yang di baris pertama ini berkaitan dengan shin, tata cara menulis shin ketika dia berdiri sendiri, tidak bersambung dengan huruf sebelumnya maupun huruf setelahnya. Kemudian baris yang kedua ini adalah shin ketika dia berada di awal kata. Kemudian yang ketiga ini adalah huruf shin ketika dia berada di tengah kata. Dan yang terakhir adalah huruf shin ketika dia berada di akhir kata dan dia bersambung dengan huruf sebelumnya. Kemudian
Tsaniyan, yang kedua, iqra waktub, bacalah dan tulislah. Jadi tugas kita hanya membaca kemudian ditulis, disalin. Sini disebutkan ada syamsun, shimalun, musyirun, syarafa, rasyidun, syariba basyirun, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian di sini ini berkaitan dengan perbandingan suara antara sin dan shin. Jadi untuk sin dan shin itu sama ya dalam tata cara menulisnya. Adapun untuk membacanya itu ada perbedaan dalam segi penekanannya. Sini disebutkan muqabalatun sautiyatun baina sin wasyin, perbandingan suara antara huruf sin dan huruf shin. Awalan istami' wa raddid, yang pertama dengarlah dan ulangilah. Disebutkan di sini sada, syada. Nah, itu perbedaan dengan sin dan shin. Kemudian sadda, syadda, sadidun, syadidun, sabba, syabba, asrafa, ashrafa, musrifun, musyrifun, ashara, ashhara, aswaqun, ashwaqun, farisun, farishun, iftarasa, iftarasha. Untuk membedakan huruf sin dengan huruf shin. Kemudian yang perintah yang kedua adalah tsaniyan aynil kalimat allati fiha harfu shin minal kalimatil atiyati. Jadi tentukanlah kata yang di dalamnya itu ada huruf shinnya dari kata-kata di bawah ini atau berikut ini. An-namudaju, contohnya, sini disebutkan contohnya dalam kotak birunya adalah contohnya. Yang pertama, lafadz pertama adalah si'run, kemudian yang kedua syi'run, yang ketiga adalah si'run. Nah, di mana lafadz shin pada lafadz ketiga lafadz tersebut, maka dijumpai bahwasanya huruf shin pada ketiga lafadz tersebut yaitu terletak di lafadz yang kedua yaitu syi'run. Maka di sini ditulis shin fil kalimati raqmu tsanin, yaitu shin dalam kata tersebut itu terletak di nomor yang kedua, raqmu tsanin. Itu pula seterusnya. Yang nomor 2 syada, sada, sada, ini shinnya kita hanya fokus ke shin ya. Shinnya di sini huruf yang ya pada yang pertama ya, pada lafadz pertama, maka kita tulis di sini shin fil kalimati raqmu awal, raqmu awalin. Kemudian yang ketiga, keempat, lima, dan seterusnya. Kemudian perintah berikutnya tsalitsan aynil kalimata allati fiha harfu sin au shin. Ini hanya menentukan ini kata ini merupakan huruf sin atau huruf shin. Contohnya di sini disebutkan an-namudaju, contoh. Semisal darsun, maka darsun pada lafadz darsun ini adalah al-harfu sin, yaitu huruf sin bukan shin. Begitu pula dengan kata atau lafadz farshun. Pada lafadz farshun itu adalah al-harfu shin, dan seterusnya. Syabun, musafirun, dan sampai terakhir ya, kismun. Kemudian yang terakhir di sini rabi'an iqra waktub. Tugas kita hanyalah membaca dan menulis. Jadi setelah dibaca kemudian kita tulis di bawahnya syababun, sarirun, syaribun, sampai seterusnya sampai musafirun. Nah, itulah yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan huruf shin, di mana huruf shin ini mirip ya dengan huruf sin dari segi penulisannya. Adapun untuk membacanya, dari segi membacanya itu ada perbedaan, di mana huruf shin ini lebih ditekankan daripada huruf sin, atau lebih apa istilahnya ya, berat gitu ya daripada huruf sin. Dan tentunya itulah keunikan dari bahasa Arab. Ketika kita salah mengucapkannya, maka artinya pun akan berubah. Maka dari itu hendaknya kita benar-benar mempelajari ilmu bahasa Arab ini dengan sebaik-baiknya, yaitu berkaitan dengan makhraj, terutama dengan makhrajnya ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.